Bro, pernah nggak lu ngerasa hidup ini penuh hal yang nggak bisa lu kontrol? Bangun pagi, buka handphone, ada kabar buruk. Di luar lagi hujan deras, padahal lo lagi buru-buru. Atau tiba-tiba ada orang yang nyebelin banget bikin mood lo hancur seharian. Ya, hidup memang nggak pernah bisa ditebak, nggak pernah benar-benar tenang. Dia bergerak cepat, berisik, penuh harapan, tapi juga kekosongan. Pernah nggak lo dengar pertanyaan, bagaimana cara tetap tenang saat segalanya terasa kacau? Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang kuat. Ini bukan sekadar filosofi, bro. Bisa dibilang ini adalah seni bertahan hidup tanpa kehilangan jiwa, yang mengajari kita cara menghadapi semuanya dengan tenang. Namanya stoikisme. Stoikisme bukan sekadar aliran filsafat, bro. Ini juga adalah seni memandang hidup dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Di dunia yang selalu berubah-ubah ini, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap berdiri tegak, tak terseret, dan tak terombang-ambing olehnya. Filosofi ini lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu, di tengah lorong-lorong Romawi yang sunyi dan jalan-jalan Yunani yang sempit. Terlahir dari seorang pria bernama Zeno, yang kehilangan segalanya, tapi dia justru menemukan sesuatu yang lebih besar, yaitu ketenangan batin. Walaupun sudah terlahir sejak 2000 tahun yang lalu, namun hingga kini, stoikisme ini tetap hidup dalam diam, menyusup ke pikiran-pikiran yang jenuh akan kepalsuan. Stoikisme ini bukan tentang menahan rasa, tapi tentang mengenali rasa itu, lalu meletakkannya di tempat yang tepat. Bukan tentang menolak penderitaan, bro, melainkan memeluknya sebagai bagian dari jalan yang nggak bisa lo hindari. Menjadi stoik bukan berarti menjadi beku, tapi menjadi bening, kuat, dan jujur terhadap realitas. Dan bila lo sadar, stoikis mengajarin satu hal utama: kendalikan apa yang bisa lo kendalikan, sisanya biarkan. Lo perlu tahu, bro, stoikisme ini dibangun dari 3 pilar, yaitu kebajikan, nalar, dan kendali atas diri. Dan di antara ajaran-ajaran itu, bro, ada beberapa prinsip yang ditancapkan sangat dalam dan berdiri tegak, tak lapuk dilekang oleh waktu. Yang pertama, dikotomi kendali. Dikotomi kendali mengajarkan bahwa di dunia ini ada hal-hal yang berada di dalam kendali dan di luar kendali lo. Pikiran lo, keputusan lo, cara lo merespon adalah hal-hal yang sepenuhnya dianugerahkan untuk lo kendaliin. Dan segala yang berada di luar diri lo, seperti cuaca, pendapat orang lain, dan masa lalu, adalah hal-hal yang nggak akan pernah bisa lo kendaliin. Dan kebijaksanaan sejati mulai terlahir saat lo mengerti perbedaan dari keduanya. Lo tahu Marcus Aurelius? Ya, kaisar Romawi yang paling kuat di masanya, namun juga paling sadar akan kefanaan. Dia bisa aja, bro, jadi diktator yang sangat kejam. Tapi dalam malam-malamnya yang sunyi di tenda perangnya, ia menulis jurnal meditations, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Tentang rasa takut, tentang kesedihan, dan tentang bagaimana caranya tetap waras di dunia yang mulai semakin menggila. Kehidupan adalah opini, tulisnya. Dan yang ada di dalam kekuasaanmu hanyalah cara berpikirmu sendiri. Lalu dia juga menulis, ketenangan datang saat kita berhenti berharap dunia jadi seperti yang kita mau dan mulai menerima dunia sebagaimana adanya. Nah, coba bayangin, bro, lu punya cara pandang kayak gitu. Lu tetap hidup di dunia yang kacau ini, tapi lu nggak gampang goyah. Lu tetap tenang di dunia yang semakin gaduh. Lu tahu mana yang bisa lu ubah dan mana yang nggak perlu lu lawan. Lu hidup bukan buat nyenengin orang lain lagi, bro, tapi buat jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Itulah inti dari stoikisme. Menjadi baik, bahkan ketika dunia lagi nggak baik pada kita. Prinsip yang kedua, amor fati. Amor fati mengajarkan kita untuk mencintai takdir. Bukan sekadar menerima apa yang terjadi, bro, tapi juga mencintainya. Derita, luka,
Bahkan kehilangan adalah bagian dari kisah yang membentuk diri lo yang sekarang. Dan Stoik tidak melawan kehidupan itu, tapi ia menari bersamanya. Di sini ada Epictetus, seorang budak yang tak punya apapun kecuali pikirannya. Ia mengatakan, bukan hal-hal di luar kita yang bikin kita menderita, tapi cara kita memaknai hal-hal itu. Ia belajar bahwa kebebasan bukan berada di luar diri lo bro, melainkan di dalam. Tubuh bisa dirantai, tapi jiwa yang bebas tidak bisa disentuh oleh dunia. Bayangin, kalau lo bisa melewati hari buruk tanpa kehilangan arah, tanpa reaktif, tanpa drama. Kayak laut yang tenang, di bawah permukaannya tetap diam, meski badai mengamuk di atasnya. Stoikisme ngajarin lo untuk jadi laut itu. Diam, tapi dalam. Prinsip yang ketiga, memento mori. Memento mori mengingatkan kita akan kematian. Itulah inti dari memento mori. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kalau hidup ini rapuh. Lo bisa kehilangan segalanya kapan saja. Dan justru karena itu, lo harus hidup sepenuhnya tanpa sia-sia. Di sini ada Lucius Annaeus Seneca, seorang negarawan, penulis, dan penasihat kaisar yang akhirnya dihukum mati. Seneca merupakan salah seorang yang menerapkan prinsip-prinsip stoikisme di hidupnya. Bahkan saat ajalnya berada tepat di depan matanya, ia tetap tenang dan menerima. Prinsip yang keempat, virtue above all. Menurut para stoik, satu hal yang nggak bisa dirampas dari diri lo adalah kebajikan, keberanian, kejujuran, kesederhanaan, dan disiplin. Kekayaan bisa hilang, reputasi bisa rusak, tapi seorang stoik tahu bro, kalau lo tetap jujur, tetap teguh, lo nggak akan pernah benar-benar kehilangan apa-apa. Mereka yang disebut stoik itu bukan orang yang ngumpet dari dunia bro. Mereka justru ada di tengah pusaran kehidupan. Para filsuf Yunani ini bukan hanya mengajar. Mereka menjalani stoikisme dalam diam, dalam luka, dan dalam keteguhan yang tak bisa dibeli. Mereka bukan pemikir dalam menara gading. Mereka adalah prajurit, budak, konsul, dan kaisar. Tapi filosofi ini bukan cuma buat para kaisar atau filsuf Yunani, tapi buat lo juga, buat gue, buat kita, buat semua orang yang lagi belajar jadi manusia yang lebih tenang di dunia yang makin gaduh. Jadi, mulai sekarang, waktu ada hal yang bikin hari atau hati lo gak enak, coba tarik napas, lalu tanya pada diri lo sendiri, apa aku bisa mengubah ini? Kalau enggak, lepaskan. Kalau bisa, bertindaklah dengan tenang seperti air. Air yang tenang, tapi dalam, seperti malam. Malam yang tenang dan sunyi. Karena di dalam kesunyian, ada kebijaksanaan. Dan di dalam kebijaksanaan, ada jiwa yang tak terguncang. Bro, jangan pernah berpikir bahwa dunia ini akan tetap seperti ini. Dunia hari ini tidak diam, bro. Ia berteriak, berlomba, berlari, dan lo dipaksa mengejarnya. Tapi tenang, seorang stoik tidak harus ikut berlari. Dia berdiri di tengah pusaran badai. Diam tapi hidup. Menjadi stoik bukan berarti menjadi beku, bro. Tapi menjadi jernih di tengah keruh. Tenang di tengah deras. Para stoik enggak meminta dunia berubah. Dia mengubah dirinya agar tidak dikendalikan oleh dunia. Dan mungkin itu adalah bentuk kebebasan yang paling langka di zaman ini. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tapi kebebasan untuk tidak goyah ketika semuanya mulai terasa rapuh. Stoikisme bukan masa lalu. Ia adalah jalan sunyi yang akan selalu terbuka bagi mereka yang berani memilihnya. Inilah stoikisme, sebuah filosofi abadi yang membentuk jiwa manusia
agar tak mudah hancur oleh dunia. Dan perjalanan lo baru saja dimulai. Kalau lo nggak follow atau subscribe kita, mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Dan kalau udah, mari berjuang untuk berkembang bersama.